Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga salawat dan salam semoga Allah limpahkan, semoga tetap Allah limpahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam berbahagia ini akan mengaji tentang kepemimpinan, yakni Rasulullah SAW sebagai pemimpin ini menjaga rasa keadilan. Satu hadis yang sangat populer, sering dibawakan di pengadilan-pengadilan, baik itu pengadilan di tingkat level paling rendah atau sampai level mahkamah konstitusi, sering disitir, sering dinukil hadis ini. Lau syaraqat Fatimah lakotok tu yadaha. Ini satu hadis yang sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anna Usamah kana kallama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin faqala innama halaka man kana qablakum annahum kanu yuqimuna al-hajj ala al-wadi wa yatrakuna syarif walladhi nafsi biyadihi law anna Fatimata fa'alat dzalika laqata'tu yadaha. Apa pesan dari hadis ini? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya sahabat Usamah radhiyallahu an pernah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW mengenai seorang wanita untuk memberikan keringanan dari hukuman hadnya. Jadi wanita ini konon mencuri dan ingin orang dalam, ini Sayyidah Aisyah untuk memberikan keringanan, minta keringanan pada Rasulullah SAW tentang hukuman dari mencuri ini atau bahkan dibebaskan dari hukumannya. Beliau bersabda, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena mereka menegakkan hukuman had kepada orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya pengaruh, tidak punya jaringan kekuasaan atau kekuasaan, dan meninggalkan hukuman bagi orang-orang yang berkedudukan tinggi. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat ini tidak dijatuhi hukuman meskipun mereka melakukan pelanggaran. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang sangat terkenal, lau anna Fatimata fa'alat zalika laqata'tu yadaha. Lau anna Fatimata fa'alat zalika laqata'tu yadaha. Seandainya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Rasulullah SAW bersabda, seandainya Fatimah putri beliau Rasulullah SAW yang tercinta ini melakukan hal tersebut, mencuri, laqata'tu yadaha, Rasulullah SAW sendiri yang akan menjatuhkan had, yakni memotong tangan putri beliau. Masya Allah. Pesan dari hadis ini, latar belakang cerita adalah seorang wanita yang terpandang diketahui mencuri sehingga berlaku hukum potong tangan untuknya. Jadi potong tangan ini berlaku ketika mencuri mencapai nisabnya sekitar 1 gram kalau nggak salah. Yakni Usamah ibnu Zaid, orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW, dimintai untuk melakukan negosiasi dengan Rasulullah SAW meringankan hukuman wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda seperti hadis tersebut di atas, walladzi nafsi biyadi lau fa'alat dzalika Fatimah laqata'tu yadaha. Penerapan hukum hendaknya berlaku bagi orang kaya maupun orang miskin, lemah maupun terpandang. Penerapan hukum ini berlaku bagi semua orang. Kedudukan equality before the law. Jadi semua sama di hadapan hukum. Karena pada akhirnya semua manusia adalah hamba, yakni hambanya Allah Subhanahu wa taala. Seperempat dinar menurut jumhur atau sekitar 1,0625 gram. 1,0625 gram, dan jika dirupiahkan sekitar 1 jutaan adalah batasan mulainya hukum potong tangan bagi pencuri. Equation before the law, persamaan di hadapan hukum adalah kunci penegakan hukum, menjaga rasa keadilan. Sebab kaum terdahulu hancur karena hukum hanya berlaku bagi kaum lemah saja. Adapun yang kuat, yang pejabat ini tidak dikenai hukum. Negeri ini akan makmur jika berlaku pemahaman tentang kerasnya hukuman bagi pencuri korupsi. Siapa yang tidak takut dengan dipotong tangannya sebatas pergelangan jika terbukti mencuri dan korupsi. Dan apabila telah terjadi, maka ini menjadi peringatan
sebagai supaya tidak melakukan bagi orang-orang yang belum melakukan, sebagai inzar bagi yang telah melakukan, sebagai hukuman bagi yang belum melakukan, sebagai peringatan. Inilah Rasulullah SAW menjaga rasa keadilan di dalam penerapan hukum, penegakan hukum di masa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah bagi kita semua, anak kelurahan kita semua, keluarga kita semua, muslimin dan muslimah semuanya, untuk tidak mencuri dan tidak korupsi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.